Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tangkap dua pemilik tambang pasir ilegal, polisi amankan dua kapal tongkang dan dua perahu. Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Lampung berhasil mengungkap kasus tindak pidana illegal mining. Pengungkapan kasus illegal mining tambang pasir ilegal itu terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut diungkapkan Dirpolarirut Polda Lampung Kombes Pol Sis Mulyono dalam konferensi pers di Mako Ditpolairut Polda Lampung pada Senin 19 September 2022. Sis Mulyono menjelaskan operasional tambang pasir di perairan Sungai Pegadungan Desa Rantau Jaya Ilir, Putra Rumbia, Lampung Tengah tidak dilengkapi dengan izin. Dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan tersangka dan sejumlah barang bukti. Kombes Pol Sis Mulyono mengungkapkan identitas dua tersangka yang kini ditahan adalah ZRW dan WYD. Kedua tersangka merupakan warga di sekitar lokasi penambangan Desa Rantau Jaya Ilir, Putra Rumbia, Lampung Tengah. Menurut Sis Mulyono, pengungkapan berawal dari penemuan anggotanya di sebuah area tambang pasir ilegal di perairan Sungai Pegadungan pada Jumat 2 September 2022. Kemudian pada Sabtu 3 September 2022, pihaknya mengamankan dua tersangka karena diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin yang sah. Sis Mulyono menjelaskan tindak pidana illegal mining yaitu melakukan penambangan pasir sebagaimana yang tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti tindak pidana illegal mining. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain satu unit kapal tongkang tanpa nama bermuatan pasir 2 meter kubik yang diketahui milik ZRW. Serta satu unit kapal tongkang tanpa nama milik tersangka WYD yang memuat pasir kurang lebih 16 meter kubik. Juga ditemukan barang bukti lain yakni 2 unit perahu klotok bermesin Yanmar 18 PK, 2 unit mesin blower merek Dongfeng 24 PK untuk penyedotan pasir, serta 1 unit kompayer merek Dongfeng 10 PK. Berita selanjutnya, demo aliansi mahasiswa di Pemkot Metro ricuh, Ketua HMI alami luka. Demo kenaikan harga BBM yang digelar oleh aliansi mahasiswa di Kota Metro berlangsung ricuh pada Senin 19 September 2022. Kericuhan dipicu karena adanya pagar berduri yang diletakkan di depan pagar kantor pemerintah Kota Metro. Peserta demo menuntut kepolisian untuk membuka kawat berduri agar mereka bisa memasuki halaman Pemkot Metro. Akibat kericuhan tersebut, Ketua HMI Cabang Metro Khairul Aji mengalami luka-luka setelah mencoba menerobos kawat berduri tersebut. Setelah itu, Polres Metro membuka pagar kawat berduri agar mahasiswa dapat memberikan orasinya di depan pagar kantor Pemkot Metro. Setelah pagar kawat berduri dibuka, peserta demo mendorong ke arah pagar kantor Pemkot Metro. Hal itu menyebabkan aparat kepolisian mengerahkan pasukan anti huru-hara. Pasukan berdiri dan mengamankan area depan pagar kantor Pemkot Metro agar peserta demo tidak masuk ke halaman pemerintah Kota Metro. Setelah itu, Wali Kota Wahdi menemui peserta demo guna mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Metro dari luar pagar. Aliansi Mahasiswa menginginkan penyampaian tuntutan di dalam halaman Pemkot Metro. Setelah itu, Wali Kota Wahdi bersama Kapolres Metro memperbolehkan Aliansi Mahasiswa masuk ke halaman Pemkot Metro.
Wali Kota Wahdi menerima dengan baik mahasiswa dan mendengarkan tuntutan. Adapun tuntutan tersebut pertama, menuntut pemerintah pusat mencabut keputusan kenaikan BBM bersubsidi, serta yang kedua menuntut pemerintah menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. Tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM dan OKP Kota Metro terdiri dari HMI Cabang Metro, Sapma PP Kota Metro, Senat Fakultas Syariah, STIS Dharma Wacana, BPM Fakultas Hukum UM Metro, Senat Fakultas Hukum UM Metro, Dema Fuad, Himahes, HTN, Syariah, dan Dema Fakultas Syariah. Berita selanjutnya, satu rumah roboh di Kedaung setelah hujan deras landa Bandar Lampung. Hujan deras disertai petir merobohkan sebuah rumah milik warga RT 2 LK1 Kedaung Kemiling Bandar Lampung pada Senin 19 September 2022. Salah satu warga sekitar Sukra mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, hujan deras disertai petir selama 1 jam itu merobohkan rumah milik Supinah yang berusia 60 tahun. Ia menjelaskan penyebab rumah roboh dikarenakan tidak ada drainase di sekitar lokasi. Menurut Sukra yang juga kerabat korban mengatakan akibatnya air dari arah perumahan Al-Kahfi Residen berkumpul di lokasi. Sukra menjelaskan, sebelum merobohkan rumah Supinah, air hujan terlebih dahulu merobohkan bangunan pondasi milik warga sekitar. Tinggi pondasinya sekitar 1,5 meter. Namun karena sudah tidak kuat menampung air, maka terjadilah kerobohan. Baru setelah itu air pun masuk ke rumah tersebut. Ia mengatakan saat kejadian Supinah berada sendiri di dalam rumah dan sedang tidur. Pasalnya, anak korban sedang PKL di Pringsewu dikarenakan selama ini keduanya hidup bersama. Supinah sendiri berhasil menyelamatkan diri dan segera keluar rumah setelah tertimpa motor. Sukra mengatakan sehari-hari Supinah bekerja sebagai juru masak di salah satu pondok pesantren yang berlokasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Pasca kejadian tersebut, warga sekitar langsung mengevakuasi rumah yang roboh akibat banjir. Berita selanjutnya, Citra Febrianti, atlet asal Pringsewu, akhirnya raih medali perak Olimpiade London 2012. 2012. Citra Febrianti yang berusia 34 tahun merupakan warga Pringkumpul Pringsewu, akhirnya menerima medali perak Olimpiade London 2012. Setelah 10 tahun memperjuangkan haknya, akhirnya atlet perempuan angkat besi kelas 53 kg ini bisa bernafas lega. Sebab penantiannya dalam memperjuangkan haknya sudah terpenuhi. Kepada Tribun Lampung, ibu dua anak ini mengaku pada tahun 2012 lalu mengikuti kejuaraan angkat besi di London dan meraih peringkat 4. Namun, pada tahun 2016 Citra dinyatakan naik peringkat kedua dikarenakan terdapat 2 peserta lain yang menggunakan doping. Komite Olimpiade Internasional mendiskualifikasi peraih emas Zulfia Cinsanlo asal Kazakhstan pada 19 Oktober 2016 dan peraih perunggu Kristina Iovu dari Moldova pada 10 November 2016. Menurut Citra, pada Minggu 18 September 2022, kedua atlet itu menggunakan obat-obat yang dilarang dalam pertandingan sehingga membuat tubuh semakin kuat. Atas penggunaan doping itulah 2 peserta lainnya dianggap gugur. Kemudian Citra dinyatakan naik peringkat. Saat itu Citra diminta menunggu hasil selanjutnya. Sembari menunggu, ia akhirnya pergi ke negara suaminya yakni di Turki pada tahun 2017 hingga 2019. Penantiannya bertahun-tahun tak juga membuahkan hasil. Akhirnya pada tahun 2019 Citra bertolak ke Jakarta untuk menanyakan kepastian. Apalagi saat itu Citra mengaku kondisi ekonominya sedang di bawah.
Kemudian ia ke PB Paksi dan disebut sudah surati ke Komite Olimpiade Internasional atau KOI dan ia disuruh menunggu. Namun dikarenakan ia sangat greget menunggu lama, akhirnya ia ke KOI dan kata KOI belum ada surat yang masuk. Setelah perjuangannya di Jakarta tahun 2019 itu, 2 bulan kemudian ia sah dinyatakan naik peringkat dalam Olimpiade London. Ia mengaku semisal ia tidak memperjuangkan haknya di Jakarta, mungkin saat ini medali perak belum juga di tangannya. Atas kenaikan peringkatnya di posisi 2 pada tahun 2020, ia mendapatkan uang saku sebesar 400 juta rupiah. Kemudian 2022 ini baru ia dikabari untuk penyerahan medali secara simbolis di Jakarta. Citra mengaku sudah sejak 2016 pensiun akibat tulang belakangnya patah. Ia mengatakan menangis haru ketika AYEK members Erick Thohir mengalungkan medali perak Olimpiade London dalam perayaan Olympic Day 2022 di Plaza Timur Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan pada Minggu 18 September 2022. Ia juga mengaku secara pribadi Erick Thohir memberikan 100 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi. Berita selanjutnya, 48 grup voli seprovinsi Lampung ikut Danrem 043 Gatam Cup 1. Sebanyak 48 grup bola voli putra dan putri dari Provinsi Lampung mengikuti Danrem 043 Gatam Cup 1 yang secara resmi dibuka pada Sabtu 17 September 2022 kemarin. Lomba tersebut dilaksanakan di lapangan Merdeka Asto Mulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Aris Widodo, Ketua Panitia, mengatakan perlombaan digelar sebagai rangkaian dari HUT TNI ke-77 tahun. Ia mengatakan open turnamen bola voli tersebut total hadiahnya yakni sebesar 90 juta rupiah. Adapun rincian pesertanya sendiri yakni 32 tim voli putra dan 16 tim voli putri. Untuk tim putra dalam satu hari dilaksanakan 3 kali pertandingan, yakni pukul 20, pukul 21.30 dan pukul 23 waktu Indonesia Barat mulai 17 September kemarin. Sedangkan untuk putri dimulai pada tanggal 23 September esok. Sementara itu, Sukistoro, Camat Punggur berharap perlombaan dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar. Selain perlombaan bola voli, sebelumnya pada 15 September lalu telah diselenggarakan pasar minyak curah di Balai Kampung. Pada pasar tersebut menyediakan stok 7.000 liter untuk dipasarkan sampai 25 September mendatang. Selain pasar minyak goreng curah, juga turut diadakan giat vaksin oleh pihak TNI. Berita selanjutnya, berwisata ke Pantai Semukuk Kalianda hanya 1 jam dari Bandar Lampung. Pantai Semukuk adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Pauh, Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Menurut salah satu pengurus Pantai Semukuk, Rusli Ismail, nama Semukuk diambil karena dulunya di pantai ini banyak sekali ditemukan pohon semukuk. Namun kini keberadaan pohon semukuk sudah punah dan untuk mengenang di pantai tersebut pernah ada pohon semukuk, masyarakat menamai pantai tersebut dengan Pantai Semukuk. Ia mengatakan Pantai Semukuk resmi menjadi destinasi wisata bahari Lampung Selatan sejak 9 tahun silam atau sekitar tahun 2013. Untuk menuju Pantai Semukuk, pengunjung harus menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari Bandar Lampung atau 1 jam melalui jalan tol. Harga tiket masuk Pantai Semukuk hanya Rp10.000, ditambah parkir mobil Rp10.000 dan motor Rp5.000. Sedangkan untuk tiket camping yakni Rp20.000 per orang dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan check out-nya pada esok hari yakni pada pukul 10 pagi. Di Pantai Semukuk juga disediakan persewaan tenda dengan harga mulai Rp75.000. Fasilitas di Pantai Semukuk terdapat 2 toilet di sisi kanan dan kiri dengan jumlah 4 bilik, lalu terdapat musola dan 16 gazebo.
Selain itu, banyak sekali spot foto yang instagramable seperti ayunan, tirai bambu, dan lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.